Aduh Len, aku pengen cerita deh tentang realita klub yang aku dukung. Gimana tuh? Tahu nggak sih kalau klub terbesar Inggris Manchester United? Iya, tahu. Nah dulu kan tuh aku nih udah dukung dari zaman Sir Alex kan, dari dia juara terus sampai 20 kali juara EPL. Ya tapi musim ini tuh kayak ya udah nurun banget lah performanya, apalagi kemarin kalah di final UEL, terus di Liga peringkat 15. Tapi kayak mainnya tuh gak konsisten, kayak udah beli pemain mahal, udah beli pemain yang katanya top dunia sama ganti pelatih, tapi tetap aja terus kayak apa ya, kayak kadang tuh menang lawan tim besar tapi lawan tim kecil tuh kalah terus ya. Terus pertahanannya juga sering bolong lah, tengahnya bingung, kayak kadang serangan tuh strikernya nggak bisa nyetak gol. Terus setiap hari nonton tuh juga agak males, tapi ya emang udah lama, udah terlanjur lama dukung, jadi ya harus setia ya. Terus kadang juga nonton tuh sambil ngomong sendiri, kayak kenapa jadi kayak gini, padahal dulu itu emang ini benar-benar bisa disebut King Inggris lah, atau klub terbaik di dunia. Ya mungkin sekarang emang masih klub terbaik, cuma emang performanya lagi nurun. Ya gitulah. Terus yang bikin sedih itu kayak rival itu semakin kuat lah, kayak City, Liverpool lah, Arsenal lah, yang naik terus performanya, nggak kayak MU. Cuma mau gimana lagi ya, kayak ya namanya udah dukung dari lama juga nggak mungkin kan lain kalau kita ganti tim gitu kan. Iya. Kayak ibarat itu fans Milan lah, dia tuh kalah terus tapi dia tetap setia kan kalau dukung klubnya, nggak mungkin dia ganti klub. Agak sedih ya kalau seperti gini ya. Terang. Ya emang kalah tuh nggak kalau menurutku nggak kalah gara-gara permainan, emang ya karena cedera lah, terus jadwal yang padat lah. Ya walaupun mainnya gitu tapi bisa lolos final pencapaian daripada yang kalah nggak juara apa-apa, kalah sama rival. Ya mending MU lah dari segi manapun ya. Terus ya walaupun kalah terus fansnya juga paling banyak sedunia lah, masih di atas Milan termasuknya. Terus ya namanya juga udah cinta ya tetap bertahan lah. Terus paling nyesek juga kalau ngeliat rival juara, angkat trofi. Kayak tahun kemarin ibarat Inter juara, fans bilang gimana lah, sakit hati juga kan. Iya, pasti sakit. City juara juga. Ya fans MU cuma bisa gitulah, sabar nunggu timnya bisa naik lagi lah ke performa sebelumnya. Nah terus apalagi diganti Amorim yang masih pelatih muda lah, dia nggak ada pengalaman di liga-liga top, cuma di Liga Portugal. Tapi ya lumayan daripada Inzaghi itu sama. Ya masih mending lah karena juara. Terus yang paling bobrok itu gara-gara manajemen sih. Iya, betul. Bikin hancur itu gara-gara manajemen sih. Kayak ya kesalahan manajemen pelit lah, terus membatasin uang transfer, bikin keputusan yang salah gitu lah. Terus kadang juga mikir kayak masa dari nol lagi ganti pelatih lagi, bangun ulang tim, padahal kan juga udah berkali-kali kan kita ganti pelatih sama beli pemain banyak. Terus ya kayak gini juga tetap ditonton sih ya, karena MU tuh setelahnya kayak yang udah nemenin dari masa kecil gitu loh. Nah yang bikin jatuh cinta sama sepak bola itu MU. Jadi nggak gampang ninggalinya, nggak gampang nyerah, kayak percayalah besok bisa kembali ke performanya. Nah menurutmu gimana ya, kalau harus bertahan apa ganti tim? Menurutku sih ganti tim ya. Ganti contohnya AC Milan,
atau kayak Florianter Real Madrid boleh tuh. Ya tapi masalahnya tuh emang udah lama lah, udah lama dukung ya, masa ganti tim apalagi downgrade ya nggak mungkin lah. Cuma ya masih ada harapan lah kalau musim depan lah, ya semoga manajemen bisa ambil langkah tepat sama pemain, bisa balikin semangat lah, dan ya bisa balik ke performa awal seperti era kejayaan, bisa nambah trofi trofi Premier League, terus juara UCL lagi biar 6 UCL lah apa 10 gitu. Ya gitulah, jadi fans MU itu nggak mudah Len, kayak susah lah kalau kalah dibully, menang nggak ada yang ngucapin selamat. Nah, emang namanya klub terbesar lah, banyak haters tapi tetap jadi klub top dunia. Kalau di sosmed katanya nggak MU nggak makan. Iya, itu kan kayak nunjukin lah kayak MU itu masih tim yang besar, walaupun dia performanya nurun tapi at least fansnya masih yang terbanyak di dunia. Di dunia tuh. Kayak klub paling berharga juga masih nomor 2 MU. Ya yang bikin gak sedih gitulah sama sejarah-sejarahnya. Ya karena sejarah kan juga bagian dari klub ya, penting ya, daripada klub yang nggak punya sejarah gitu. Contohnya Ada rival City lah, dia nggak punya sejarah. Terus juga Chelsea juga sama, tapi MU ini beda loh dari tim yang lain. Kat. terus resolusinya apa tuh biar MU naik tuh gimana? Ya, iya tinggal nunggu musim depan aja sih, kan dah beli pemain banyak kan, dah beli pemain baru, terus pelatih juga udah ganti kemarin, ya harapannya ya bisa balik lagi lah. Terus kadang ya kalau nonton highlight tuh nggak kayak yang sekarang. Dulu kan zaman Scholes, Giggs, Rooney, Vidic, Ferdinand, yang dia tuh ada passion main. Sekarang tuh kebalikannya, kayak Højlund, Maguire, terus siapa lagi, Casemiro, Garnacho yang mainnya gak jelas. Iya, nambah sedih kalau dilihat sama yang dulu zaman Sir Alex ya. Terus yang bikin miris itu kayak kehilangan identitas gitu loh. Kayak dulu itu dikenal sebagai tim yang punya fighting spirit, kalau main di kandang tuh udah jelas menang takutin lawan, tapi sekarang ya kadang kalah kadang menang lah, terus nggak ada semangat juangnya, terus di atas lapangan kelihatan bukan kayak tim tapi kayak orang yang baru jadi satu tim, dia nggak punya gaya main yang jelas. Itu yang paling gak ngerti itu gara-gara transfer sih, yang biasanya tuh dia beli pemain mahal tapi performanya biasa aja, terus nggak cocok sama pelatih lah, kalau beli mahal ujung-ujungnya jadi cadangan. Terus contohnya musim ini nggak usah disebut lah, masih tahu lah ya. Iya tahu. Tahu lah. Yang Final kemarin ya. itulah harap tapi harapan selalu muncul lah di awal musim. Apalagi bursa transfer kemarin baru beli pemain lah, beli striker. Nah, semoga aja bisa juara tahun depan sih kalau harapan gue sih. Terus kadang tuh juga suka ngeliat komentar fans lain lah di medsos yang bilang harus sabar, kasih waktu. Ya tapi udah muak lah dia. Capek ya. Udah 5 tahun gini terus coba. Udah 5 tahun lebih, hampir 10 tahun lah. Nggak mungkin kan kalau transisi itu instan, ya mungkin ada waktu lah. Tapi kalau terlalu lama juga bosen. Kayak udah sampai di titik yang pasrah lah, kalau kalah udah biasa aja, kalau menang ya alhamdulillah lah. Terus kalau ada orang tanya kenapa dukung MU, ya jawabnya simpel, karena dia di masa kecil terus banyak kenangan. Nah, ada rasa bangga lah, tapi tetap harus percaya musim depannya itu bisa balik lagi ke performa awal. Ya kalau menurutku gimana lah?
dari MU ini? Mending ya ganti klub. Kasihan aku lihat kamu Pit tiap hari sedih gara-gara MU. Enggak lah, kalau menurutku ya nikmatin dulu lah, nikmatin dulu prosesnya, nikmatin dulu, terus ya meski agak naik turun tapi tetap yakin sih tahun depan bakal treble winner. Tahun Oke. depannya lagi karena besok kan di Eropa ya masih Belum masuk ya. ya sama kayak Milan. Ya nanti tahun depannya lagi yakin treble, besok IPL dulu bisa. Kalau treble liga domestik lah, yang tetap yakin kalau jadi fans MU. Oke. Karena beda mental sama fans lain. Oke Pit, makasih udah mau cerita ya Pit. Terima kasih udah mau dengerin ya Lan. Ya, sama-sama ya Pit. Podcast. Udah pas 10 menit.